Chapter terbaru dari seri manga One Piece benar-benar menjadi puncak pertama menuju cerita akhir serinya dengan menjawab rahasia terbesar tentang Buah Iblis. Seperti yang Gex ketahui, Buah Iblis menjadi salah satu rahasia besar di seri One Piece. Namun, tentunya chapter ini bukan hanya sekedar membahas tentang Buah Iblis. Ada juga berbagai hal lainnya yang tidak kalah menarik. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana Vegapunk menjelaskan tentang mimpinya untuk menciptakan sumber energi gratis. Tujuannya tidak lain untuk mencegah agar tidak ada lagi peperangan yang terjadi di dunia. Namun, hal ini juga yang jadi sumber permasalahan Vegapunk di mana dia menjadi incaran World Government. Lalu, apa saja hal menarik lain di chapter selanjutnya? Berikut adalah review One Piece chapter 1069. Angkatan Laut menuju Egghead. Fleet Admiral Akainu menjelaskan bagaimana situasi di Pulau Egghead semakin pelik ketika dia mendengar laporan jika Luffy dan kelompok topi jerami serta Jewelry Bonnie ada juga di pulau itu. Akainu pun mengatakan jika kemudian Vegapunk memilih bersekutu dengan kelompok topi jerami, maka akan ada celah besar di pihak kekuatan Angkatan Laut. Mengingat Vegapunk adalah otak dari semua penemuan mereka, rasanya wajar jika hal itu terjadi. Di sisi lain, ada kemungkinan juga jika pihak Angkatan Laut akan tiba di Pulau Egghead. Hal ini berdasarkan percakapan Akainu dan bawahannya, yang menyatakan bahwa Kizaru sedang bersiap untuk pergi ke Egghead. Akainu sendiri meminta kepada Rob Lucci untuk tidak bertindak gegabah, yang mana sayangnya hal itu sudah terlambat karena pertarungan mereka sudah dimulai. Awakening Rob Lucci, Kaku dan Stussy sendiri sebenarnya sudah memperingatkan Lucci untuk tidak bertindak gegabah. Dia tidak boleh menyerang Luffy atau bertarung di area tersebut. Menurut Stussy, status Luffy saat ini sebagai Yonko adalah salah satu pertimbangan utamanya. Bertarung dengan seorang Yonko bisa menjadi penyebab awal terjadinya sebuah peperangan besar. Namun, peringatan itu ternyata tidak Lucci dengarkan. Meskipun dia sadar bahwa tidak seharusnya hal tersebut dilakukan, pada ketanyaannya pertarungan Luffy menghadapi Lucci tidak terhindarkan. Yang menarik adalah Rob Lucci ternyata sudah berhasil membangkitkan kekuatan Buah Iblis miliknya. Nampak dia memiliki bentuk yang sama seperti sebelumnya, dengan sedikit lebih kurus. Yang membedakan adalah ada semacam api atau awan hitam yang menyelimuti tubuhnya, yang mirip seperti Luffy. Terciptanya Buah Iblis. Setelah lebih dari 20 tahun menjadi misteri besar, akhirnya Oda Sensei membeberkan sedikit fakta atau rahasia tentang Buah Iblis. Hal ini Vegapunk sampaikan ketika melihat kedahsyatan Gear 5 Luffy saat bertarung menghadapi Rob Lucci. Sebenarnya, Vegapunk sendiri bahwa dia masih belum sepenuhnya yakin karena masih ada banyak fakta yang belum terungkap. Meskipun begitu, menurut Vegapunk kemungkinan Buah Iblis lahir akibat hasrat atau keinginan besar manusia pada zaman dahulu. Mereka menginginkan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan tertentu. Akhirnya, keinginan tersebut coba mereka wujudkan melalui kekuatan Buah Iblis. Semua kemampuan Buah Iblis saat ini merupakan wujud keinginan dari orang-orang terdahulu. Fakta kelemahan Buah Iblis. Meskipun begitu, di sisi lain, Vegapunk juga menjelaskan bahwa kekuatan Buah Iblis sebenarnya dianggap sebagai sebuah kutukan. Karena hal inilah para pengguna Buah Iblis harus kehilangan kemampuan mereka untuk berenang di lautan. Mengapa demikian? Karena, menurut Vegapunk keinginan memiliki kekuatan dahsyat. Hal ini pun membuat alam, khususnya laut yang biasa dipanggil Ibu Pertiwi, tidak senang akan hal tersebut. Dengan kata lain, alam mengutuk para pengguna Buah Iblis dengan cara mereka tidak akan bisa berenang. Atau kehilangan kemampuan berenang mereka di laut. Namun, masih ada beberapa pertanyaan besar mengenai kelemahan ini seperti mengapa laut bisa merasakan keberadaan pengguna kekuatan Buah Iblis. Tatanan Perintah Serapim. Chapter 1069 memberikan detail menarik mengenai tatanan atau hierarki perintah dari Serapim. Dengan kata lain, ada sebuah hierarki tentang siapa yang bisa mengendalikan atau memberikan perintah terhadap Serapim. Gex mungkin sering melihat sebelumnya bagaimana pasifista bisa dengan mudah diperintah oleh pihak Angkatan Laut, Sentomaru, atau siapapun yang berkaitan dengan World Government. Namun,
Seperti yang Stussy jelaskan bahwa sistem hierarki untuk perintah Seraphim ini berbeda dari pasifista. Dalam penjelasan Stussy, hierarki tertinggi ada di tangan Gorosei. Barulah kemudian Vegapunk dan juga satelit atau kloningnya, Sentomaru, dan terakhir adalah seseorang yang memiliki sebuah chip kendali. CP0 sendiri berusaha untuk mengendalikan mereka, salah satunya dengan menghancurkan pusat kendali. Chapter 1069 benar-benar menjadi salah satu chapter kejutan di fase terakhir seri One Piece dengan menghadirkan teori mengenai asal-usul terciptanya buah iblis. Kita juga melihat beberapa hal menarik lainnya seperti Awakening Rob Lucci dan bagaimana sistem hierarki untuk memberikan perintah terhadap Seraphim. Apakah Pulau Eget akan jadi medan pertempuran lain? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya ya Burger.